Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizia Sifa Furotu Ayuna. Di sini saya akan membahas tentang ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Nah, sebelumnya nih teman-teman, udah ada yang tahu belum sih apa itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah? Kalau gitu kita langsung aja ya teman-teman, kita bahas tentang apa itu ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Realita umat Islam pada zaman sekarang. Di mana zaman sekarang ini umat Islam banyak yang taklid buta atau taklidul a'ma nih teman-teman. Dia hanya bisa mengikut-ikuti saja atau ikut-ikutan aja tanpa tahu dasar agamanya atau tanpa tahu dasar ilmu yang mereka lakukan itu. Jadi mereka hanya ikut-ikutan tanpa tahu dari mana ilmu tersebut didapatkan. Karena rendahnya minat baca umat Islam. Karena orang Islam ini banyak yang malas untuk membaca dan ada tertinggal dalam pencapaian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dimana kita tahu bahwa sekarang ini sudah banyak banget teknologi canggih dan ilmu pengetahuan sudah bisa didapatkan dengan mudah. Tetapi banyak dari umat Islam yang tertinggal dalam pencapaian ilmu pengetahuan ini. Nah, banyak bicara, sedikit berbuat. Atau yang sering kita dengar itu tong kosong nyaring bunyinya, di mana banyak orang yang banyak bicara tetapi sedikit dalam perbuatannya, teman-teman. Mereka hanya bisa berbicara tanpa adanya pergerakan. Lalu ada masalah moralitas, adat atau akhlak yang tergerus antara guru, antara murid, antara orang tua dan anak. Nah, itu sering terjadi pada zaman sekarang ini, teman-teman. Banyak generasi milenial yang bahkan di dalam hati kecil itu tidak memiliki moral, tidak memiliki adab. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua, atau mereka tidak tahu cara menghargai sesuatu kepada orang lain. Ada Islam, agama, amal ilmiah, teman-teman. Di mana Islam mengajarkan bahwa iman dan ilmu tidaklah cukup, harus diamalkan. Nah, di sini Islam mengajarkan bahwa iman dan ilmu itu tidak cukup, teman-teman. Tetapi ketika kita sudah memiliki iman, ketika kita sudah memiliki ilmu, seyogyanya kita harus bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan tersebut nih teman-teman. Bukan hanya ilmu itu masuk dari kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Tetapi ilmu yang kita dapatkan harus kita serap ke dalam otak, lalu kita serap ke dalam hati, lalu kita implementasikan menggunakan tangan, kaki, dan seluruh tubuh kita untuk kita gerakan, mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat. Lalu di dalam Islam, ilmu harus diamalkan, dan amal haruslah berdasarkan ilmu. Itulah yang disebut ilmu amaliyah, amal ilmiah. Di mana amal amal yang harus amal atau pekerjaan yang kita kerjakan itu harus berdasarkan dengan ilmu yang sumbernya itu benar, teman-teman. Bukan hanya kita ikut-ikutan orang, bukan hanya kita melihat lalu kita ikut tanpa tahu benar atau salahnya. Kita harus tahu nih teman-teman, ilmu yang kita dapat itu benar atau tidak. Jadi jangan asal kita melakukan tanpa tahu itu benar atau tidak. Lalu dalam Islam, ilmu amaliyah, amal ilmiah mewujud dalam akhlak mulia dan memberi manfaat rahmat bagi seluruh manusia dan alam. Seperti kita tahu teman-teman bahwasanya Islam hadir rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin di sini kita harus bisa menjadi manfaat. Kita harus bisa bermanfaat. Kita harus bisa menjadi rahmat untuk semesta alam ini. Kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, harus membantu orang lain. Di sini kita akan membahas beberapa gerakan Muhammadiyah dalam ilmu amaliyah dan amal ilmiah, teman-teman. Di sini Muhammadiyah menekankan pentingnya ilmu amaliyah, amal ilmiah seperti yang digelarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pembelajaran surat Al-Ma'un. Teman-teman udah pada tahu belum bagaimana kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dalam memberikan pengajaran kepada santri-santrinya tentang surat Al-Maun ini, teman-teman. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini bukan hanya sehari, bukan hanya sekali untuk mengajarkan surat Al-Maun ini, teman-teman. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Maun ini berbulan-bulan lamanya, sampai ada salah satu santrinya yang bertanya, Kiai, mengapa kita selalu belajar surat Al-Maun?
Lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya kembali kepada santrinya, apakah kalian sudah mengimplementasikan atau mengamalkan ilmu yang sudah saya berikan kepada kalian? Nah, disitulah santrinya mulai sadar bahwasanya mereka selama ini hanya memahami, mereka hanya membaca, mereka hanya mengetahui tanpa mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan dari gurunya. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan mau ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah memberikan ilmu sebuah surat memberikan ilmu tentang surat Al-Maun, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan mau santrinya ini mengamalkan. Jadi apa yang ada diisi dalam surat Al-Maun harus diamalkan. Bagaimana kita harus berbuat baik terhadap, bagaimana kita harus menyantuni anak yatim, bagaimana kita harus menyantuni orang miskin, bagaimana kita harus mendirikan sholat. Nah, itu harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu Muhammadiyah dengan ilmu amaliyah amaliyahnya telah sukses membangun amal usaha yang banyak juga di berbagai bidang. Di sini Muhammadiyah telah sukses membangun 3.000 masjid dan musola. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Lalu ada 700 bank, lalu ada 437 baitul mal, ada 102 pesantren, lalu ada 457 rumah sakit, rumah bersalin, dan klinik nih teman-teman. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk orang banyak, untuk halayak banyak, di mana fasilitas-fasilitas ini tentu dirasakan oleh banyak orang, bukan hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi untuk seluruh orang yang ada di seluruh penjuru. Lalu Muhammadiyah menjadi organisasi yang paling peduli di masa pandemi COVID-19 berdasarkan survei LKSP. Karena Muhammadiyah ini memberikan 1 triliun untuk peduli terhadap masa pandemi COVID-19 ini, teman-teman. Lalu kesuksesan Muhammadiyah karena dengan modal spiritis ilmu amaliyah amal ilmiah yang dibingkai dengan niat ikhlas ibadah kepada Allah. Jadi teman-teman ketika kita sudah berbuat sesuatu, hendaknya kita meniatkan segala sesuatunya itu ikhlas ibadah kepada Allah. Jangan pernah kita mengharapkan sesuatu itu, kita mengharapkan imbalan balik, kita mengharapkan mendapat sebuah balas budi, tetapi kita harus niatkan semua itu ikhlas ibadah kepada Allah. Jadi itu teman-teman dari pembahasan kita ilmu amaliyah amal ilmiah, di mana ketika kita memiliki ilmu haruslah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan ketika kita mengamalkan kita harus memiliki ilmu yang benar atau fondasi yang benar. Kita harus tahu ilmu itu berasal dari mana. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan semata. Kalau gitu, saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.